Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses kita merencanakan sebuah saluran atau drainase, atau bisa juga kalau mau pada kasus saluran irigasi juga bisa diaplikasikan dengan menggunakan program Civil 3D, serta bagaimana nanti kita bisa menghitung volume dari cut and fill atau galian dan timbunan secara otomatis dengan menggunakan Civil 3D. Contoh yang saya gunakan kali ini sama dengan tutorial-tutorial sebelumnya, di mana saya memakai sebuah penggal sungai seperti ini. Untuk surface-nya sendiri sudah saya buat sebelumnya. Untuk proses pembuatan surface bisa disimak pada tutorial yang sebelumnya. Di sini surface saya namai surface existing. Nah, oke, saya akan lanjut untuk membuat alignment-nya. Nah, di sini saya sudah membuat garis alignment sebelumnya. Ini saya hubungkan poin-poin terendah yang mewakili as sungai tersebut. Create alignment from object. Di sini saya oke. Enter. Nah, di sini akan saya beri label. Ini saya pilih mayor and minor. Ini saya atur dulu, untuk mayornya itu per 50 meter dan minornya per 25 meter. Oke. Ini sudah muncul. Ini berarti di sini 25, ini 50, ini 75, ini 100. Oke. Yang selanjutnya di sini saya akan membuat profile view-nya. Masuk ke sini, profile view, create surface profile. Nah, di sini akan muncul surface saya karena hanya ada satu surface. Di sini muncul satu surface saja, surface existing. Alignment-nya tadi saya namai alignment sungai. Nah, kemudian di sini akan saya klik add. Muncul di sini. Kemudian kita klik draw in profile view. Nah, ini namanya kalau mau diatur, ini saya kasih nama profile, profile sungai. Ini kalau mau diatur seperti kemarin saya jelaskan, ini untuk vertical scale, horizontal scale-nya. Nah, saya coba pakai 500 kemarin. Terus ini horizontal axis-nya interval ini, tick-nya ini, tick details itu mayornya 20, minornya per 5. Terus ini untuk vertical axis-nya, nah, saya kecilkan aja hurufnya. Ini juga saya kecilkan. Oke. Ini saya klik OK. Untuk yang lain, nah, ini saya biarkan dulu. Kemudian kita klik create profile view. Nah, di sini sudah muncul potongan memanjang dari saluran existing saya. Nah, di sini saya akan rencanakan untuk proses normalisasi. Jadi di sini akan ada pengerukan. Saya buat dulu kira-kira rencana dasar saluran yang baru. Kira-kira ini harusnya direncanakan dulu, tapi ini coba saya ambil di poin-poin tertentu. Misal di sini, saya rencanakan di sini. Ingat ya, ini perlu perencanaan. Di sini hanya sampel saja. Coba nanti
di sini, kemudian saya ambil lagi ujung sini. Oke, di sini putih ini akan jadi profil memanjang untuk saluran rencana. Nah, karena di sini baru hanya ada profil existing, saya akan menambahkan profil rencananya. Anda bisa masuk ke sini, profile creation tools. Nah, klik dulu. Oke, di sini saya beri nama saluran rencana. Nah, kita klik oke. Di sini kita pilih draw tangen. Nah, saya akan menimpa garis yang saya rencanakan tadi di sini. Sini. Nah, klik enter. Nah, di sini sudah muncul profil saluran rencana. Nah, saya rapikan dulu. Di ujung-ujung sini akan muncul elevasi pada akhir garis polyline tadi. Ini ada muncul juga kemiringannya. Ini nilai kemiringannya. Di sini. Nah, ini saya rapikan dulu profilnya, hurufnya biar nggak terlalu besar ya. Saya kecilkan dulu. Profil right-nya. Nah, ini biar kecil aja lah, 1,5. Ini juga 1,5. Left-nya ini biar kecil juga, 1,5. Terus intervalnya saya agak besarkan aja, coba 5. Kita coba ya. Nah, ini karena sudah sedikit rapi, hurufnya kecil. Nah, oke. Kalau kita sudah membuat seperti ini, nah ini kan akan kelihatan. Nah, yang garis putih ini saya delete saja karena sudah saya gantikan dengan yang biru ini. Ini akan kelihatan bahwa ini garis alignment rencana ada di bawah dari existing. Nah, di sini kita bisa atur tampilannya untuk memperlihatkan cut and fill-nya dia. Nah, ini kalau cut itu berarti uppernya dia surface existing, lowernya saluran rencana. Terus kalau fill di sini uppernya berarti saluran rencana, sedangkan lowernya surface existing. Nah, saya mau atur di sini untuk tampilannya di plan di sini. Saya kecilkan skala dari heads-nya. Ini saya atur semua seperti ini. Di profile 0,1. Nah, ini bisa Anda atur. Ini adalah untuk tipe dari arsiran heads-nya. Nah, saya biarkan default. Warnanya juga saya kasih merah sesuai default. Terus untuk fill materialnya saya juga akan ubah hanya di skalanya saja biar terlihat rapi nanti. Oke. Nah, di sini sudah terlihat merah ini adalah galian, sedangkan di sini ada
timbunan hijau. Nah, di sini juga ada kecil. Oke, yang selanjutnya saya akan mencoba merencanakan potongan melintangnya. Nah, di sini pada Civil 3D kita bisa mendesainnya dengan template yang ada. Sebelumnya kita buat dulu untuk assembly-nya. Nah, ini assembly, create assembly. Anda klik di sini, silahkan dikasih nama saluran rencana. Ini yang saya kasih nama, kita oke saja. Klik di sembarang tempat, saya tempatkan di sini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, dari sini Anda klik, ini baru Anda pilih tool palette di sini. Nah, ini muncul banyak pilihan. Saya akan gunakan Transpipe di sini. Anda pilih channel, ini banyak pilihan. Saya pakai channel. Klik, pilih assembly tadi. Nah, muncul seperti ini. Di sini kita bisa mengatur dimensinya. Yang pertama di sini depth-nya. Nah, di sini saya akan hanya menambah sedikit kedalamannya. Misal di sini saya biarkan 2, bottom width-nya yang saya lebarkan misal di sini 5. Side slope di sini adalah kemiringan ini. Nah, kalau satu-satu akan seperti ini. Misal kalau 21, nah ini akan lebih landai. Ini saya biarkan satu-satu. Terus lining depth-nya itu ketebalan ini, liningnya di sini. Misal saya beri 0,25. Terus left extension itu adalah tinggi jagaan sebelah kiri. Saya akan buat 1. Left back slope width di sini adalah lebar di sini. Misal di sini dia ada tanggul. Nah, ini saya coba kasih 3. Terus kalau ini kan kalau settingannya 4:1, di sini dia akan miring seperti ini. Saya mau buat dia lurus saja. Di sini saya inputkan angka 100. Nah, tampilannya seperti ini. Saya akan atur yang sebelah kanan. Sebelah kanan right back setnya di sini 1. Maaf, ini jagaannya di sini 1. Lebar tanggulnya saya bikin 3, sama seperti dengan yang sisi kiri. Dan di sini itu 100. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian saya akan menambahkan di sini kan dia tidak terputus, masih ada lahan di sampingnya. Nah, ini kan pasti juga akan timbul galian dan timbunan. Nah, di sini saya akan atur masuk ke daylight. Saya pilih daylight bench di sini. Nah, oke, di sini cut slope yang diizinkan itu berapa? Misal saya isikan default 2:1. Terus maksimum cut-nya itu tingginya antara beda tinggi cut yang satu dengan yang lainnya. Ini maksimumnya saya isi 2. Fill-nya sama, slope-nya yang ini saya isi 2 juga. Nah, ini side atau sisi sebelah kanan, sehingga di sini saya mau tambahkan di sini. Nah, oke, untuk sisi sebelah kiri sama. Nah, kira-kira seperti ini. Ini assembly atau potongan melintang rencana desain saluran saya. Nah, kemudian di sini saya akan hubungkan potongan melintang ini dengan yang tadi profile rencana. Kita pakai buat dulu di sini koridor namanya. Anda klik koridor.
Oke, ini tinggal dikasih nama dulu, koridor saluran rencana. Nah, ini stylenya saya pilih basic. Terus alinyemennya tadi alinyemen sungai ya. Terus profilnya saluran rencana, assembly-nya saluran rencana, dan target service-nya service existing. Saya klik OK. Nah, ini coba di sini saya atur untuk range itunya, jarak antar potongannya ini 25. Saya samakan dengan alinyemen tadi. Saya klik OK di sini. Oke. Rebuild. Oke, di sini otomatis akan muncul koridor tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, coba Anda klik koridor properties. Anda tambahkan di sini surface. Ini klik new. Kemudian di sini top ini ditambah. Oke, terus di sini centang, di sini dia top link. Nah, kita tambahkan lagi di sini datum, klik plus, ini bottom link. Nah, boundary, ini boundary koridor kita. Nah, coba di sini saya atur sepanjang daylight-nya. Ini juga saya atur untuk daylight. Rebuild lagi, artinya tadi kita melakukan perubahan pada koridor sehingga kita perlu merebuildnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini coba kita bisa lihat rencana salurannya. Nah, ini rencana salurannya. Sebentar, nggak bisa bagus ini, nggak bisa terlihat bagus. Nah, ini bisa dibayangkan ya, ini tadi miringnya tadi seperti ini. Kira-kira rencana saluran kita. Ini sisi miringnya, ini lebar bawahnya, terus ini sisi miring sebelah kanan. Nah. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan membuat sampel line. Saya klik sampel line. Kita pilih alinyemennya. Nah, ini alinyemennya. Terus di sini biarkan yang akan ditampilkan nanti ada survei, saluran rencana sama koridor. Saya klik OK di sini. Kemudian di sini kita atur per berapa meter. Nah, misal saya isi di sini 25. Ini ingat, ini ke kanan, ke kiri dari as sungai. Yang di sini ke kanan, jarak ke kanan dari alinyemen. Nah, terus yang ini jarak antar crossnya. Saya buat per 25. Oke, di sini. Nah, udah muncul sampel line dengan jarak masing-masing per 25 meter. Nah, sesudah kita membuat sampel line, di sini kita akan membuat section view. Bisa klik sini, section view, kita klik create multiple view. Nah, di sini SL collection, tadi saya tidak kasih nama spesifik, ini sesuai default. Kemudian di sini
cross sectionnya saya mau kasih nama cross section saluran. Nah, ini yang lain kita biarkan. Nah, ini pilih major station offset and elevation, kita klik create. Nah, saya mau tempatkan di sebelah sini. Nah, di sini udah muncul yang atas di sini adalah existing ground atau existing elevation. Yang bawah di sini adalah rencana saluran kita sesuai dengan assembly yang kita buat tadi. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan menganalisis cut and fill, berapa besarannya. Kita bisa masuk ke sini analyze, terus di sini compute material dulu. Di sini yang terakhir tadi yang SL3. Nah, saya klik OK di sini. Nah, ini existing ground di sini merupakan surface existing. Terus datum yang kita pakai yaitu untuk koridornya. Nah, kita atur di sini, kita klik OK. Kemudian di sini otomatis di cross section kita muncul ini, contohnya di sini ini merah galian, yang hijau di sini dia adalah timbunan. Nah, total volume tabelnya file 3, saya klik OK. Kita atur dulu ini, misal maksimum row per tabelnya saya hanya mau 10, kita klik OK. Terus mau ditempatkan di mana? Nah, di sini sudah muncul cut and fill untuk masing-masing cross section berupa ringkasan dalam satu tabel. Nah, ini ada juga kumulatifnya. Di kumulatif hasilnya paling ujung di sini adalah untuk total semuanya. Ini kumulatif fill, ini kumulatif cut volume. Nah, saya akan lanjut bagaimana kita menampilkan data ini pada masing-masing cross section. Anda bisa klik salah satu cross section di sini, kemudian masuk ke view group properties. Nah, di sini yang Anda ubah di sebelah sini offsetnya ini kita hapus saja, delete. Terus untuk existingnya, karena di sini dia masih tersetting koridor, di sini kita ubah surface existing. Jadi ini permukaan existingnya, yang finish ini yang koridor rencananya. Oke, kemudian change volumenya di sini. Nah, ini Anda pilih total volume, terus add. Nah, ini contohnya nanti tabelnya seperti ini. Yang perlu kita atur di sini X offsetnya supaya dia nggak berhimpit dengan gambar crossnya. Kita offset misal sebesar 15. Y-nya kita atur 0 saja, default. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, saya klik OK lagi. Otomatis di sini akan muncul nilai cut and fill per area, cut area, fill area, serta volumenya untuk masing-masing cross section. Nah, coba kita cek. 0 plus 0,25, cut areanya 41,45, fillnya 4,15. Kita coba cek dengan yang di ringkasan sini.
Nah, benar, cut area 41,45 dan fill areanya 4,15. Nah, coba kita cross check total volumenya, kumulatifnya. Fill-nya 186, cut-nya 66213. Berarti kita cari cross paling ujung. Nah, benar. Kumulatif cut 66213, kumulatif fill-nya 186,24. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini misalnya, misal di sini saya mau mengubah lebar dasarnya. Lebar dasarnya mau saya ubah di assembly-nya. Saya mau lebarkan lagi. Misal saya ganti 6. Nah, ini di sini saya tinggal merebuild koridor. Oke, kemudian otomatis semua gambar dan semua perhitungan di sini juga akan berubah. Nah, ini dia sudah berubah seperti ini. Yang di sini pun otomatis tabel ini akan berubah. Tabel kumulatif di sini juga rekapannya akan berubah. Nah, itulah kelebihan dari Civil 3D. Ketika kita membuat perubahan, kita tidak perlu mengulang, semua akan bisa direbuild secara otomatis. Nah, kira-kira begini tutorial untuk cut and fill yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.